Geng motor adalah salah satu fenomena sosial yang kerap kita temui di kota-kota besar. Bandung adalah salah satunya. Sayangnya citra geng atau komunitas motor di kota Bandung lebih banyak memperlihatkan wajah gelap yang meresahkan. Berita tawuran, pengeroyokan hingga perampokan oleh anggota geng motor kerap mewarnai halaman media massa kita. Ada 4 besar geng motor yang disegani di kota Bandung, yaitu Briges, XTC, GBR, dan Moonraker. Sudah bukan rahasia bila anggota masing-masing kelompok seringkali tak akur dan kerap beradu kekuatan. Bandung, kotanya anak muda. Salah satu ciri khas dari Bandung adalah komunitas motor atau orang sering mengenalnya dengan geng motor karena selalu dikonotasikan dengan hal-hal negatif, tawuran, kerusuhan, tindakan kriminal yang terjadi akibat mereka yang sering berkumpul antar geng selalu dikaitkan dengan komunitas motor ini. Namun apakah setiap orang dari komunitas motor ini selalu bersikap negatif? Mereka juga ternyata ada yang mulai berjalan ke arah yang benar. Mereka menyebutnya dengan muda yang hijrah untuk kembali ke jalan yang benar. Nama saya Kiki, biasa teman-teman manggil Mang Kiki. Saya dari komunitas motor Briges, salah satu komunitas motor di Bandung. Kiki sudah bergabung dengan Briges sejak ia masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. 12 tahun sudah dan Briges seolah menjadi identitasnya. Berawal untuk menemukan eksistensi diri, ia pernah masuk dalam lingkar kelam dunia geng motor. Ya memang dalam perjalanannya itu biasa persinggungan gitu kan. Yang satu dengan yang lainnya perang di jalan karena ego masing-masing, karena ya mungkin anak muda ya minuman keras atau obat-obatan dulu gitu kan. Menjadi anggota Briges otomatis membuat label negatif juga melekat kuat pada dirinya. Namun wafatnya sang ayah beberapa tahun silam jadi titik balik yang membawanya pada sebuah perubahan besar. Saya pribadi pernah terjerumus ke narkoba gitu kan, kejahatan gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, ingat kita juga akan meninggal gitu kan. Akhirnya ya memperbaiki diri gitu kan. Sore ini saya menjumpai Kiki di sudut kota Bandung. Yang berbeda, sore ini Kiki tak sedang berkumpul dengan satu kelompok saja. Para pemuda yang tengah berkumpul ini berasal dari berbagai klub yang sebelumnya kerap bertempur di jalanan. Sore akang-akang, ini saya lihat agak ngeri nih, kayaknya beda-beda seragam, tapi ngumpul jadi satu. Ini nggak berantem nih teman-temannya? Enggak sih, kalau misalkan emang dulu ya Mbak, kita pada Bandung ketemu nggak usah ketemu gini, ketemu di jalan aja kita langsung ngambut kayak anjing lihat apa gitu kan, kucing. Ini kita ngumpul emang siap-siap buat ngaji. Akang dari Moonraker, Akang dari Briges, Akang XTC, Akang dari? Saya dari GBR, Gerakan Berundung. GBR gitu. Sejak 4 tahun lalu, Kiki dan beberapa rekan sesama anggota geng motor mulai berkumpul untuk membersihkan diri sekaligus menghapus citra buruk geng motor. Ia mengumpulkan rekan-rekan yang juga lelah dengan tawuran juga kekerasan untuk hijrah dan memilih jalan kebaikan. Ini awalnya bisa jadi satu, ini gimana ceritanya Kang? Satu demi satu kita temukan. Allah mudahkan kita jadi ketemu dan alhamdulillah kita punya misi dan visi yang sama sekarang. Dan kita juga dibentuk dalam satu nama, jadi PHBH, bukan LGBT. Kiki yang pernah jadi komandan Briges, kini merangkul ratusan bahkan ribuan orang anggota geng motor untuk bergabung dalam PHBH. Sosoknya kini jadi panutan bahwa tak selamanya seseorang harus terjebak di dunia kelam. Pemuda hijrah berbagi hikmah. Kita yang tugasnya emang kita berbagi hikmah. Karena kita udah nih
udah punya hikmah di balik kejadian kita yang dulu, ya kita mau amalkan hikmah itu, kita bagikan hikmah itu. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat semuanya. Setiap Senin dan Rabu, sebagian pemuda hijrah berbagi hikmah berkumpul di satu titik, lalu bersama-sama menuju sebuah masjid. Pengajian, muhasabah atau introspeksi diri kini jadi warna baru dalam kehidupan para pemuda ini. Saya belum bisa mengatakan hijrah karena hijrah itu berat. Terkadang kita hijrah, mampu hijrah padahal kita masih berdiam di tempat. Kelompok pemuda hijrah berbagi hikmah yang anggotanya berasal dari berbagai geng motor, perlahan namun pasti mulai menepis citra buruk anggota geng motor. Ya alhamdulillah dalam perjalanan yang dulunya komunitas motor yang rival ya sama yang EKTC, yang Monreker dan GBR itu dulu berantem, tapi alhamdulillah ternyata teman-teman lain juga ada yang berubah dan ingin melakukan suatu persahabatan, ingin menyudahi perselisihan, permusuhan, bahwa kita ini ya saudara muslim yang kebanyakannya Islam gini ya, untuk bisa saling menyayangi, bukan saling berkelahi, bukan saling menyudut sampai membunuh mungkin klimaknya gitu. Alhamdulillah udah ada teman-teman dari Monreker, dari EKTC dan GBR juga yang udah meniti jalan perdamaian atau jalan Islam lah untuk mencapai akhir hayat kita yang baik niatnya itu. Masjid Al-Latif di Jalan Saninten, Kota Bandung menjadi saksi sekaligus tempat bernaung mereka kini. Mengharapkan kesempatan kedua, mereka berusaha kembali ke jalan kebaikan melalui satu wadah dan menyebut diri sebagai pemuda hijrah dengan simbol shift. Assalamualaikum akang-akang, selamat malam. Ini pertama kalinya saya ke masjidnya, tempat ngumpulnya akang nih. Pindah markas atau gimana nih ceritanya? Ya ini tempat kita bernaung lah, rumah Allah, masjid, tempat kita paling nyaman gitu. Udah berapa lama akang-akang ini udah aktif di bagian dari komunitas masjid? Apa ada namanya nggak kang? Namanya ini komunitas anak muda ini namanya shift. Khusus anak muda? Kebanyakannya anak muda, mayoritasnya anak muda. Kenapa ada filosofinya nggak namanya? Kalau di sini yang agak antik itu masjid di Bandung salah satunya yang banyak pemuda yang notabene agak inilah darkness gitu ya. Dulu ada kelam anak motor, ada anak band yang brutal, ada yang dari sisi negatif, ya banyak juga orang-orang ya anak muda yang hijrah lah istilahnya di sini. Bernaungnya di sini gitu. Bernaungnya, tempat bernaungnya memang ngumpulnya di sini, jadi saling mengumpulkannya di sini. Tak hanya pemuda geng motor, Al-Latif juga menjadi rumah kedua bagi pemuda dari berbagai kalangan. Anak-anak punk juga skaters ada di sini. Tak ada lagi identitas kelompok ataupun status. Di sini mereka semua bersaudara dengan satu tujuan, menuju kebaikan. Menggunakan simbol shift berisi anak muda kreatif, cara berdakwah mereka pun ala masa kini melalui media sosial. Instagram, YouTube, hingga website pemudahijrah.com menjadi sarana untuk menarik jamaah dan mengundang siapa saja untuk datang. Bahkan foto ustadz yang mengisi dakwah dalam pengajian pun dirancang menarik, tanpa gamis, bahkan kadang menggunakan kacamata hitam dan jaket kulit khas anak muda. Salah satu yang kemudian tertarik adalah Gilang, anggota komunitas GBR.
Awalnya saya itu ngeliat di sosmed, sosial media, di fanpage, di Instagram, sama di Facebook. Ternyata banyak yang pakai atribut geng. Salah satunya ada Faisal IKC sama Kang Kiki Briges. Saya lihat-lihat dan akhirnya saya memberanikan diri untuk pakai atribut dengan keadaan tidak sadar. Saya belum bisa mengatakan hijrah karena hijrah itu berat. Terkadang kita hijrah, mampu hijrah padahal kita masih berdiam di tempat. Jadi saya belajar berhijrah, belajar taat. Dan sekarang saya ingin jadi tato tuh jadi artinya taat dan tobat. Insya Allah mau jadiin komunitas. Ricky Ricarvi Irawan atau kerap disapa Odoy adalah salah seorang yang kini rajin hadir di Masjid Al-Latif. Kaos hitam, tato, juga topi adalah ciri khasnya. Hampir setiap malam ia menyempatkan diri untuk mengaji di sini. Terus di sini tuh kan komunitas kita besar juga di Bandung, dari skateboard, musik, dan sebagian saya kenal. Dan sebagian udah ada di sini duluan. Jadi begitu saya datang disambut sama teman-teman juga. Jadi kayak pada awalnya sih kayak pindah nongkrong gitu, ketemu lagi teman-teman lama. Dan waktu dulu ada satu kekhawatiran bahwa saya akan ditinggalkan sama teman-teman saya yang lain. Ternyata tidak gitu. Yang lain juga tetap welcome ketika saya udah berhijrah. Alhamdulillah. Odoy bergabung pasca kehidupannya luluh lantak. Pernah berjaya sebagai pengusaha clothing dengan penghasilan hingga 300 juta per bulan, Odoy terpuruk saat usahanya jatuh dan terjerat begitu banyak hutang. Untuk melakukan yang jelek-jelek tuh butuh keluar uang, malah uang yang banyak. Sedangkan kita bisa bikin kesenangan lain yang nilai ibadahnya tinggi di masjid dan komunitas kita ini. Yang gratis semuanya gitu. Bahkan kita juga kan ada yang skateboardnya, ada yang suka pedalboard, ada yang surfing, ada yang apa, dan kita fasilitasi semuanya di sini. Kebanyakan ketakutannya kehilangan teman, tapi di sini digantiin saudara yang lebih banyak. Brotherhood-nya kuat banget di sini gitu. Terus selain itu juga ya jangan malu untuk belajar gitu. Wah, saya baru mau belajar. Di sini juga banyak semuanya yang lagi belajar. Kita sama-sama belajar. Kan juga kewajiban sesama muslim untuk mengingatkan kebaikan. Nah, di sini insya Allah diingatkan dalam hal kebaikan. Di konsep pemuda hijrah sendiri juga kan taat tapi asik. Tetap kita main skateboard. Dakwah adalah salah satu kewajiban bagi anggota pemuda hijrah. Namun menjadi anggota pemuda hijrah tak berarti membuat seseorang kehilangan identitas atau eksistensi. Tidak juga berarti menutup diri dari kawan-kawan di luar masjid. Odoy hingga kini masih terus menekuni hobinya bermain skateboard. Di waktu luangnya, ia masih sesekali berkumpul bersama kawan-kawan skaters. Hijrah jalan, tapi hobi sama nongkrong tetap bisa jalan bareng. Tetap jalan. Jadi emang nggak ada larangan atau nggak langsung hijrah kemudian Akang nggak mau temenan atau lalu kemudian dijauhi teman-temannya gitu kan? Enggak lah, justru kan lahan dakwah saya juga di sini. Terus di konsep pemuda hijrah sendiri juga kan taat tapi asik. Oh, taat tapi tetap taat tapi asik, ya tetap kita main skateboard, tetap yang lain aktivitas yang kita sukai kita tetap jalan. Tapi di situ juga ada sisi-sisi dakwahnya juga gitu, buat ngajakin teman-teman yang lain juga buat datang ke masjid dan atau sholat tepat waktu lah minimal. Layaknya sebagai pusat berkumpulnya anak muda, Masjid Al-Latif juga ramai di akhir pekan, terutama di Sabtu malam serupa ini. Bukan menghabiskan waktu untuk nongkrong di kafe, sebagian dari pemuda Bandung ini memilih datang ke pengajian. ini Masjid Al-Latif, masjid tempat para pemuda yang berkumpul dan sama-sama menuntut ilmu
dalam kebaikan. Ada berbagai komunitas di sini, tidak cuma teman-teman dari klub motor atau ormas motor, Briggers, ATC dan lain-lain, tapi ada juga ternyata beberapa seniman, kemudian ada anggota pecinta alam atau wanadri yang bergabung di sini. Nah, malam ini mungkin bagi sebagian orang malam minggu adalah malam untuk jalan-jalan, pacaran, atau hangout dengan teman-teman. Tapi para pemuda di Al-Latif ini menyelenggarakan atau menghadiri sebuah kajian atau tausiah oleh Ustadz Gaul. Nah, saya penasaran nih, pengen melihat bagaimana tausiah yang diadakan di Masjid Al-Latif. Tapi sebelumnya kita sholat maghrib dulu. Berbeda dari pengajian konvensional, Ustadz Gaul di Al-Latif bergaya layaknya anak muda Bandung. Isi dakwah disampaikan dengan bahasa Sunda yang sesekali menimbulkan gelak tawa para jamaah. Ya, dengan adanya teman-temannya mereka, sebenarnya ini menjadi magnet. Loh, lihat, ini tokoh mereka nih, ini tokoh yang diinikan banget, mau di gengnya katakanlah ya. Sebenarnya mereka udah lelah katanya. Sudah lelah dengan hiruk pikuk keheroisan atau segala macam lah dengan liku-liku mereka. Nah, mereka masuk kepada atmosfer yang menurut saya sebenarnya di dalam hati kecil mereka ini yang sebenarnya dirindukan. Hanya yang menjadi kendala kan biasanya, aduh gua kayak gini, latar belakang kayak gini. Tapi pelan-pelan nanti mereka lihat teman-temannya aja yang udah masuk, kok makin lama makin asik gitu loh. Nah, itu sebenarnya menjadi magnet banget. Masjid memang seharusnya tempat bagi siapapun. Bahkan bagi mereka yang penuh tato dan berdandan punk. Saya sih pesan justru bukan ke pemudanya nih. Kepada masjid-masjid yang ada di Bandung, harusnya mereka itu betul-betul membuka diri untuk masjid ini rumah Allah, betul-betul itu konsep itu harus diterapkan, rumah Allah yang memang kita harus membuka banget itu. Jangan sampai ada jarak, jangan sampai mereka merasa jadi risih. Justru begitu mereka masuk ke masjid, nah dia dapatkan satu aura yang benar-benar sebenarnya mereka udah lelah katanya. Di sini banyak pemuda memulai kehidupannya kembali. Kesempatan kedua untuk kembali memahami jati diri di sebuah lingkungan yang jauh dari kekerasan. Belajar dari masa silam untuk menjadi pribadi yang lebih baik.